Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Denata dari kelas 5D Administrasi Negara dengan NIM 120705263339 akan sedikit menjelaskan tentang hadis ditinjau dari persambungan sanad, sifat dan cara periwayatannya. Yang pertama ada pengertian persambungan sanad. Sebagian ahli hadis yang lain menegaskan bahwa sanad adalah jalur atau silsilah yang menyampaikan seseorang kepada matan hadis, atau dengan kata lain urutan beberapa nama yang meriwayatkan hadis dari satu orang kepada orang yang lain hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi istilah sanad atau kesambungan sanad atau sanad bersambung, tiap-tiap riwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhirnya sanad dari hadis itu. Yang selanjutnya ada persambungan sanad. Menurut para ulama telah menjadi salah satu rumusan keadaan kesahihan sanad hadis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya menjadikan acuan kesahihan hadis. Rumusan yang dikemukakan oleh Ibnu Salah atau yang semakna dengannya. Yang selanjutnya ada aspek kesambungan sanad. Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah dua ulama hadis yang kitab hadisnya didaulat sebagai kitab hadis yang paling autentik dalam periwayatan hadis. Namun demikian, keduanya memiliki perbedaan pendapat berkaitan dengan ittishalus sanad. Syarat dapat dilakukan dengan meneliti kepribadian periwayat, sedangkan untuk syarat kedua, paling tidak ada dua hal yang terkait dengan syarat tersebut. Yang pertama ada lambang-lambang metode periwayatan. Dalam penerimaan dan penyampaian suatu hadis diperlukan lambang-lambang periwayat hadis. Proses tahammul wada merupakan proses transmisi hadis dari guru dengan murid. Pada umumnya ulama membagi proses tersebut menjadi 8. Yang pertama ada al-simah, yaitu seorang murid mendengarkan hadis dari gurunya. Yang kedua ada al-qara'ah al-syah, yaitu pembacaan murid kepada syekh atau guru dengan cara menghafalkannya dari lubuk hati yang paling dalam atau dari kitab hadis yang dibacakan olehnya. Yang C ada al-ijazah, yaitu sebuah perizinan syekh kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis yang didengarkan dalam kitab hadis yang ditulisnya, walaupun murid tersebut tidak pernah mendengarkan dari syekh tersebut dan belum pernah membacakan hadis tersebut kepada syekhnya. Yang selanjutnya ada al-munawalah, yaitu pemberian syekh kepada muridnya sebuah kitab asli atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan lafaz-lafaz yang digunakan oleh periwayat dalam meriwayatkan hadis atas dasar al-munawalah. Yang selanjutnya ada al-mukatabah, yaitu sebuah tulisan syekh atau guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulisnya beberapa hadis kepada orang di tempat lain atau yang ada di hadapannya. Yang selanjutnya ada alam, yaitu merupakan pemberian sebuah kabar dari syekh kepada muridnya bahwa sesungguhnya kitab ini atau hadis ini dari riwayat-riwayat syekh tersebut atau dari hasil pendengaran. Yang selanjutnya ada al-wasyiyah, yaitu sebuah penjelasan syekh kepada muridnya ketika sedang bepergian atau menjelang ajal kematiannya dengan mewasiatkan kitab kepada seseorang yang jelas atau yang dikenal untuk meriwayatkan hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Yang selanjutnya ada al-wijadah, yaitu penemuan murid akan sebuah hadis yang ditulis oleh syekh yang telah dijumpainya dan dia mengetahui bahwa hadis tersebut dari syekhnya atau belum berjumpa dengan syekh. Yang C ada hubungan periwayat dengan metode periwayatnya. Keadaan periwayat dapat dibagi kepada sikah dan tidak sikah atau dhaif. Dalam menyampaikan riwayat hadis, periwayat yang sikah memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan karenanya dapat dipercaya riwayatannya. Sedangkan riwayat yang tidak sikah
dari segi akurasinya berada di riwayat yang disampaikan oleh orang yang thiqah. Contoh hadis dari persambungan sanad yang pertama ada hadis mutasil atau mausul, yang kedua ada hadis musnad. Hadis ditinjau dari sifat sanad dan cara penyampaian periwayatnya. Yang pertama ada hadis mu'an'an. Dari segi bahasa, mu'an'an adalah isim ma'ul dari an-ana yu'an-inu yang berarti dari. Menurut istilah, hadis mu'an'an adalah hadis yang disebutkan dalam sanadnya diriwayatkan oleh si fulan dari si fulan dengan tidak menyebutkan perkataan pemberian gambaran. Contohnya, hadis mu'an'an adalah memberitakan kepada kami Al-Hasan bin Arafah memberitahukan kepada kami Ismail bin Iyashi dari Yahya bin Abu Amru Asy dari Abdullah bin Ad-Dilami berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr. Yang kedua ada hadis mu'anan, yaitu menurut istilah hadis mu'anan adalah hadis yang dikaitkan dalam sanadnya memberikan kepada kami bahwasanya si fulan memberikan kepadanya begini. Yang ketiga ada hadis musalsal, yaitu menurut istilah musalsal artinya keikutsertaan para perawi dalam sanad secara berturut-turut pada suatu sifat atau pada suatu keadaan, terkadang bagi perawi dan terkadang bagi perawinya. Musalsal dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu musalsal keadaan perawi, musalsal sifat perawiannya, periwayat, musalsal dalam sifat periwayatannya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah hadis merupakan suatu dasar pengambilan hukum Islam setelah Al-Quran. Sebab apa? Hadis mempunyai posisi sebagai penjelas terhadap makna dari Al-Quran tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.